Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita hari ini diberikan kemudahan-kemudahan kesehatan pada mereka yang sedang sakit, diberikan kesembuhan, dan mereka yang mendapatkan percobaan dengan sabar, dan semoga percobaan kesusahan yang lainnya bisa dijalani dekat berkat bantuan Allah Subhanahu wa taala. Materi kita yaitu tentang menghadapi kematian. Satu yang perlu kita ketahui bahwa seluruh makhluk hidup itu diberikan rezeki, termasuk manusia. Jadi rezeki itu akan kita pertanggungjawabkan kelak. Apakah rezeki itu halal maupun rezeki yang tidak halal. Semua akan terungkap, tidak bisa tersembunyi. Itu kita persiapkan, kita kelak nanti kalau menghadap kepada Allah, berpindah tempat kepada kehidupan yang kita harapkan, akhirat. Yang kedua, manusia itu diberikan yang pertama yaitu tentang umur ya. Kita pertanggungjawabkan umur itu. Jadi ada yang umur 10 tahun sudah diambil, ada yang umur 50 tahun karena kita tidak punya umur. Yang kedua rezeki, tadi sudah saya sebutkan, rezeki itu nanti dipertanggungjawabkan. Apakah rezeki itu halal maupun tidak halal. Yang ketiga yaitu ilmu. Kemana kita gunakan dia? Baiklah, kita mulai tentang penyebab. Nanti kita akan ditanya kepada Allah 3 ini. Yang pertama diberikan umur. Jadi ada yang belum balik sudah meninggal dunia, ada yang umur 10 tahun, 12 tahun, ada yang sudah balik, maupun umur 15 tahun, ada yang 70 tahun, kita tidak tahu ya. Ini nanti kita pertanggungjawabkan di akhirat, bahwa kemana umur ini kita gunakan. Apakah kita gunakan untuk beribadah, apakah kita menjadi pemimpin. Sebenarnya kehidupan kita ini untuk menjadikan pemimpin atau khalifah di dunia. Jadi umur yang kita terima ini akan kita pertanggungjawabkan. Apakah umur ini kita gunakan berlama-lama di lapangan biliar, lapangan golf, bowling, atau main gaple atau di warung. Ini nanti dipertanggungjawabkan. Atau umur ini kita mampu melaksanakan rukun Islam. Kita sudah bersyahadat, kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita berzakat, dan kita haji. Atau kita memang melaksanakan rukun Islam yang ke-6. Nah, umur yang kita terima ini apakah kita gunakan kelak nanti untuk mendapatkan tempat di surga, ataukah kita nanti mendapatkan di neraka. Ini melihat pertimbangan berat kemana umur kita pertanggungjawabkan. Kalau kita banyak berbuat kebaikan, maka kita selamat nanti di akhirat. Apabila kita tidak berbuat kebaikan umur yang diberikan Allah, maka nanti akan mendapatkan azab darinya. Yang kedua yaitu tentang rezeki. Nah, rezeki ini apakah rezeki halal, apakah rezeki yang tidak halal. Jadi akan kita pertanggungjawabkan apakah sebagian rezeki yang kita terima itu adalah haknya fakir miskin kita keluarkan, maka kelak kita tidak lagi untuk mendapatkan azab, karena memang harus. Jadi ditentukan baunya saja di rumah kita, gulai yang kita masak, sampai tetangga diwajibkan untuk memberi. Begitu juga rezeki yang kita dapat adalah sebagian dari fakir miskin. Jadi tidak semua
Jangan menumpukan kekayaan, lupa untuk berbagi. Jadi kaya di sini adalah mereka yang selalu berbagi. Bukan mereka yang punya mobil, punya rumah besar, punya tanah banyak. Dia itu menumpukan kekayaan. Tidak mengeluarkan 2,5% dari harta yang didapat. Jadi setiap kita dapat. Atau memang harta yang didapat itu mungkin ketangkap KPK, dia pertanggungjawabkan. Itu di dunia dia mendapatkan hukuman. Nanti di akhirat juga akan ditanya semua kita ini. Umur ditanya pertanggungjawaban, rezeki juga demikian ditanya untuk pertanggungjawaban. Banyak orang yang kena itu dia tentang rezeki. Jadi 3 persoalan inilah yang kita pertanggungjawabkan. Umur kita 66 tahun, kalau saya akan saya pertanggungjawabkan umur, pertanggungjawabkan rezeki, dan pertanggungjawabkan ilmu. Semua manusia ini mempunyai ilmu. Apakah dia tukang becak? Mungkin ilmu tukang becaknya kemana di dayungnya. Apakah dia jadi supir angkot? Ya ilmu membawa angkot itu dia punya SIM, punya angkot. Apakah dia jadi tukang pijat? Satu hari berapa orang dia dapat? Dia mempunyai ilmu. Ilmu ini dipertanggungjawabkan kelak kepada Allah. Apakah dia itu tukang servis AC? Apakah dia itu dosen, apakah dia itu sebagai prajurit. Maka ilmu ini nanti dipertanggungjawabkan. Dia gunakan kemana itu? Kalau dia berjualan, apakah betul jualannya itu sebagai perintah dari Allah? Tidak boleh mengambil untung 100% dari modal. Mungkin dia jual cabai, bagaimana timbangan dia jualan itu? Apakah dia mencuri? 1 kilo itu apakah 8 on. Nah ini dipertanggungjawabkan kelak. Jadi itu juga menyangkut ilmu. Mengambil yang bukan haknya melalui ilmu yang dia punya. Apakah dia itu juga sebagai servis AC? Mungkin yang punya rumah tidak melihat. Dia isi freon, dia bayar 300.000. Padahal freon yang dia isi itu, inilah ilmu akan dipertanggungjawabkan kelak. Semua kita punya ilmu, dan ilmu kita gunakan kemana. Oleh sebab itu saya memanfaatkan waktu memberikan ilmu. 10 tahun saya pensiun, semoga ilmu saya ini dapat berguna untuk mengingatkan melalui media sosial bahwa semua kita berilmu. Nanti mana tahu jadi tambal ban di pinggir jalan, dia sebar paku. Mungkin dia bawa kunci T mencuri. Ini ilmu dia dapat. Bawa kunci T ini bisa mencuri sepeda motor. Begitu juga mobil. Mungkin dia punya ilmu. Dia gunakan betul-betul servis mobil. Dia tetap teringat kepada Allah. Allah tidak pernah tidur. Oleh sebab itu, mari ilmu yang kita miliki akan kita pertanggungjawabkan. Apakah yang punya, tidak ada yang punya kalau dia kerja bangunan, dengan ada yang punya dia tidak ada bedanya. Ini yang bagus, nanti kelak dipertanggungjawabkan. Ada juga yang gaji harian, ada juragannya dia kerja. Juragan yang punya rumah tidak ada, dia tidur-tidur. Jadi ini semua akan kita pertanggungjawabkan. Jangan nanti servis AC, padahal bisa dia kerjakan 20 menit, sudah Pak besok ya datang kemari. Padahal dia kerjakan hanya katakanlah setengah jam. Nah, boleh dia mengerjakan, tapi nanti mengambilkan ongkosnya jangan kita lebih mahal. 165.000 Pak. Padahal kalau kita beli PCB televisi itu senilai baru seluruh rumahnya, CPU-nya, Central Power Unit daripada televisi itu 165.000. Nah ini tidak benar. Bayar ongkos saja Pak 30.000. Ini ilmu yang didapat, kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Begitu juga kita kerja di kontraktor pembangunan jalan. Kalau 10 cm, ya 10 cm. Insinyur yang membuat, dia punya kontrak tersebut, Bestek itu, dipertanggungjawabkan kelak. Kontraktor pemilik daripada perusahaan itu juga nanti akan dipertanggungjawabkan.
Jadi jangan sempat 10 cm aspal itu dia gunakan cuma 8 cm. Ini dipertanggungjawabkan kelak ilmu yang kita miliki di dalam kegiatan kita sehari-hari. Karena dunia ini sebentar, 3,5 jam. Katakanlah kalau kita berumur 100 tahun. Karena satu hari di akhirat adalah 1000 tahun. Jadi kalau kita hidup sampai 100 tahun, hanya 3,5 jam di dunia ini. Mari kita pertanggungjawabkan. Yang pertama itu umur kita pertanggungjawabkan. Yang kedua rezeki kita pertanggungjawabkan. Yang ketiga ilmu. Kemana kita bawa ilmu ini? Apakah kita gunakan ke jalan yang benar? Maka timbangannya surga. Tapi kalau kita bawa ke jalan yang tidak benar, nanti ajab mendapatkan di neraka. Itulah karena waktu kita terbatas. Terima kasih banyak. Semoga dapat menjadi edukasi dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.